Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz atau biasa disebut Koba. Ini teman Saya saya Muhammad Fadli Putra Nurdimaja, bisa disebut Fajri. Tumpa Jeli. Nah, hari ini Jumat tanggal berapa? Tanggal 13 13 Desember, Desember kami sedang melakukan observasi di Museum Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Ya teman-teman, di sini sangat banyak ya. Salah satunya ada arsip dari buku-buku, lalu ada bagian foto-foto atau dokumentasi dari terlaksananya pada saat itu konferensi Asia Afrika. Teman-teman, kita di sini bisa belajar banyak, bahkan melihat sejarah yang dimana ketika saat itu para pendahulu kita atau para pejuang kemerdekaan kita memperjuangkan kemerdekaan kita secara de jure ataupun deklarasi ya. Mungkin segitu saja. Mari kita lanjut saja langsung ke video. Video selanjutnya, bye-bye. Wow. Dadah. Baik, selamat siang ya kakak. Dengan atas nama siapa? Nama saya Nisa, pamong budaya di Museum KA. Oke, Kak Nisa ya. Perkenalkan, nama saya Fazli dan ini teman saya Faiz. Iya. Fazli dan Faiz. Kami dari kampus UIN UIN Sunan. Sunan Gunung Jati Bandung, dari sejarah peradaban Islam prodinya. Kami memiliki 3 pertanyaan yang umum terkait dengan Museum Konferensi Asia Afrika. Pertanyaan pertama, bisakah Anda ceritakan secara singkat sejarah Museum Konferensi Asia Afrika? Oke. Jadi Museum Konferensi Asia Afrika itu didirikan pada tanggal 24. Itu diresmikan tanggal 24 April 1980 oleh Presiden kedua kita Bapak Soeharto. Ya. Oke. Ketika itu adalah bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan tahun 1955 tanggal 18 sampai 24 April. Jadi 25 tahun kemudian ada peringatan ke-25 tahun KA, museum ini pun didirikan gitu. Digagasnya sama waktu itu Kementerian Luar Negeri, kemudian diresmikannya sama Bapak Soeharto gitu kan. Nah, tujuan dari pendirian museum ini adalah untuk melestarikan sejarah dan nilai-nilai dari peristiwa penting Indonesia waktu itu, yaitu Konferensi Asia Afrika. Itu karena konferensinya ada di Bandung, di Gedung Merdeka ini, maka museumnya pun dibuatnya ya di Bandung ini ya, di salah satu bagian dari kompleks Gedung Merdeka ini gitu. Oke. Baik, pertanyaan kedua dari Faiz. Mungkin untuk pertanyaan kedua, apa saja gitu koleksi-koleksi unggulan yang ada di museum ini? Oke. Di Museum KA kita punya koleksi 3 dimensi sih nggak begitu banyak ya. Cuman ketika pengunjung datang, mereka akan disuguhi dengan bola dunia itu, yang di sebelah sana itu ada globe, menceritakan tentang negara-negara yang terlibat di Konferensi Asia Afrika gitu. Terus habis itu mereka akan masuk ke area ini, namanya ini adalah diorama sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Biasanya kalau misalnya ada pemandu akan menceritakan titiknya mulai dari sini gitu kan, mulai dari depan diorama sidang pembukaan ini, kemudian nanti jalan ke sesuai alur museum gitu. Kalau di museum sih koleksi 3 dimensi nggak banyak ya, cuman ada ya ini diorama ini, kemudian di sebelah sana ada alat-alat yang dulu dipakai sama panitia maupun wartawan dari Konferensi Asia Afrika. Selebihnya kita banyaknya koleksi foto dan audiovisual gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh? Ya, dari pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, bagaimana Gedung Merdeka bisa dipilih sebagai tempat konferensi Asia Afrika? Gedung Merdeka dulu adalah tempatnya para elit Eropa untuk kayak berkumpul, mereka berpesta gitu ya, zaman Belanda dulu. Jadi dulunya ini gedung dimiliki sama Belanda, namanya Société Concordia. Nah, kemudian eh,
Seiring berjalannya waktu, ketika Indonesia sudah merdeka, gedung ini pun sempat berganti-ganti kepemilikannya dan fungsinya. Ketika zaman Jepang, mereka gunakan gedung ini sebagai gedung pusat kebudayaan. Ketika masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ini juga sebagai kayak semacam tempat benteng gitu ya. Bukan benteng juga sih, kayak tempat berkumpulnya para prajurit gitu. Nah, kemudian ketika tahun 1954 dicetuskan ide tentang Konferensi Asia Afrika, kemudian ketika itu ada Pak Soekarno ya kan, sama Perdana Menteri kita waktu itu namanya Bapak Ali Sastroamidjojo, yang memutuskan tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika itu di Bandung. Maka ketika itu Gubernur Jawa Barat Bapak Sanusi Harjadinata mempersiapkan segala hal termasuk akomodasi tempat konferensinya juga gitu. Diputuskanlah di gedung ini karena gedung ini adalah gedung yang paling representatif gitu ya. Nah, ketika itu gedung ini kan masih tadi kan dimiliki sama Societe Concordia, kemudian dibeli sama pemerintah Indonesia. Gedungnya dibeli sama pemerintah Indonesia, terus Societe Concordia pun juga ditambahin dikasih tanah juga gitu di daerah Cimbuluit sana. Terus mereka pindah ke sana, terus gedung ini menjadi gedung miliknya pemerintah Indonesia. Habis itu gedungnya diubah namanya menjadi Gedung Merdeka menjelang penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika itu. Kalau ini 2 mesin ketik ini dulu dipakainya sama wartawan ya, panitia gitu untuk bikin berita, bikin laporan tentang Konferensi Asia Afrika gitu. Nah, bedanya selain ini mereknya Remington, itu mereknya Royal ya, cuma mereknya udah boncel juga sih. Nah, ini tuh bentuk keyboardnya itu sama kayak yang kita pakai sehari-hari, AZRT ya kan, QWERTY, QWERTY deh, kayak yang itu AZRT, tipe yang nggak pernah ada di Indonesia sih, cuman ini udah agak lepas-lepas ya touchnya. Cuman di Eropa bagian timur, Rusia itu katanya masih banyak yang pakai tipe keyboard AZRT gitu. Itu deh. Terus kalau berita laporannya udah dibuat sama mereka, dikirimkan ke seluruh dunianya pakai ini. Kayak kalau dulu kan nggak ada email, belum ada apa ya kan, kalau kirim-kirim kan pakainya pos kan. Kalau pos kan lama, tapi ya alat tercanggih di masanya gitu. Jadi kalau misal kamu mau kirim apa gitu, kayak fax, telegraf itu pakai ini, bisa, namanya alatnya adalah teleprinter exchange gitu. Jadi itu ada gulungan kertas kan, tuh tebal banget. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu kapan ada berita yang atau ya kertas berita yang bakal keluar dari mesin ini gitu. Jadi gulungannya dibikin tebal panjang gitu. Tiba-tiba keluar aja gitu. Iya, kalau misal ada sinyal masuk ke mesin ini dari mana gitu, ya udah otomatis Canggih. Frekuensi kan ya? iya, kena sinyal telegram gitu deh. Sangat jelas ya teman-teman. Tadi sudah dipaparkan mulai dari sejarah singkat tentang Museum Konferensi Asia Afrika, kemudian koleksi unggulan yang dimiliki oleh Museum Konferensi Asia Afrika, dan kenapa atau alasan kenapa Gedung Merdeka menjadi tempat penyelenggaraan dari Konferensi Asia Afrika. Mungkin segitu kejelasan dari kami dan wawancara bersama Bu Nisa. Oke, mungkin itu ya, sekian dari kami. Kami telah mewawancara juga tadi kepada Kak Nisa, menanyakan sedikitnya tentang Museum Asia Afrika ini. Gimana tuh Pak Ji? Sudah berakhir dari wawancara kami. Terus kami sudah melakukan observasi untuk memenuhi tugas dari UAS pelajaran PIS, pengantar ilmu sejarah. Semoga dengan yang kami paparkan, yang saya paparkan, yang Pak Is paparkan di dalam materi,
Begitupun juga di makalah hasil observasi, semoga bisa menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Dan video yang mungkin akan diupload kepada YouTube, Ya. ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Mohon sedikit kata-kata hari ini dari kita sebagai anak sejarah ya. Kata-katanya, sejarawan memang bukanlah mereka yang berkorban di medan perang, tetapi sejarawan merekalah yang berjasa bagi mereka yang telah berjuang di medan perang. Karena dengan adanya sejarawan mereka yang telah berkorban di medan perang, jasa mereka akan selalu terkenang. Well. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koba, saya Fajli. kami pamit undur diri. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.